Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk video kali ini, kami akan membahas mengenai makna pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran kimia, serta instruksional dan nurturan efek pembelajaran kimia. Sebelum masuk pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri dulu. Yang pertama yaitu saya Datul Umi, dan rekan saya yaitu bernama Lutfiana Marisa. Oke, kita langsung saja masuk ke pembahasan pertama. Di mana pembahasan pertama di sini kita akan membahas mengenai pendekatan pembelajaran kimia. Di mana pendekatan pembelajaran kimia ini adalah kegiatan pembelajaran di kelas yang tidak hanya ditentukan oleh didaktik, metode, apa yang digunakan, tapi juga oleh bagaimana peranan guru memilih dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Pengalaman belajar merupakan kegiatan fisik maupun mental yang dilakukan siswa dalam berinteraksi dengan bahan ajar. Strategi pembelajaran mempunyai cakupan yang cukup luas, karena di dalamnya terdapat berbagai pendekatan dan metode pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dalam pendidikan meliputi proses dan hasil pembelajaran. Tetapi pendekatan pembelajaran diciptakan orang, terutama lebih berorientasi pada aspek hasil pembelajaran. Pendekatan apapun yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran, siswa harus diposisikan sebagai pusat perhatian utama. Beberapa pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran kimia di antaranya yaitu ada pendekatan konsep, pendekatan pemecahan masalah, pendekatan inquiry, pendekatan nilai, pendekatan sejarah, dan masih banyak lagi. Beberapa pendekatan pembelajaran yang biasa digunakan dalam kegiatan pembelajaran kimia yaitu yang pertama yaitu tadi kan konsep. Pendekatan konsep dalam pembelajaran kimia, pendekatan konsep merupakan bentuk instruksional kognitif yang memberi kesempatan siswa berpartisipasi secara aktif dengan konsep-konsep dan menemukan prinsip sendiri. Beberapa ciri konsep adalah sebagai berikut. Itu konsep merupakan buah pikiran yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Konsep tersebut ialah semacam simbol. Konsep kedua yaitu konsep timbul sebagai hasil pengalaman manusia dengan menggunakan lebih dari satu benda, peristiwa, atau fakta. Konsep tersebut ialah suatu generalisasi. Dan yang konsep ketiga yaitu hasil berpikir abstrak, manusia yang merangkum banyak pengalaman. Dan konsep yang keempat yaitu konsep merupakan perkaitan fakta atau pemberian pola pada fakta-fakta. Suatu konsep dapat mengalami modifikasi disebabkan timbulnya fakta-fakta baru. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam merencanakan pembelajaran dengan pendekatan konsep. Yang pertama yaitu konsep-konsep yang akan diajarkan harus dinyatakan secara tegas dan lengkap. Dan persyaratan yang kedua yaitu konsep-konsep yang telah diketahui dan diperlukan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu urutan kegiatan pembelajaran seharusnya memberikan pengalaman yang memadai sesuai dengan konsep yang akan dipelajari maupun konsep yang telah ada. Ilmu kimia tumbuh dan berkembang berdasarkan eksperimen-eksperimen sebagai ilmu yang tumbuh secara eksperimental, maka ilmu kimia mengandung baik pengetahuan deklaratif maupun pengetahuan prosedural. Seperti halnya pengetahuan deklaratif, pada umumnya pengetahuan kimia juga disusun oleh konsep-konsep dalam suatu jaringan proposisi. Untuk mengikuti perkembangan ilmu kimia yang sangat pesat, belajar konsep kimia merupakan kegiatan yang paling sesuai bagi pembentukan pengetahuan kimia dalam diri siswa. Menurut hasil penelitian, fakta-fakta yang terlepas tentang pelajaran kimia akan cepat dilupakan. Tetapi, konsep ilmiah akan lebih lama diingat. Selain itu, bila siswa benar-benar memahami suatu konsep, maka siswa
akan menerapkan konsep itu pada situasi baru. Masuki pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan keterampilan proses dalam pembelajaran kimia. Hakikat ilmu kimia mencakup dua hal, yaitu kimia sebagai produk dan kimia sebagai proses. Kimia sebagai produk meliputi sekumpulan pengetahuan yang terdiri atas fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip kimia. Kimia sebagai proses meliputi keterampilan-keterampilan dan sikap-sikap yang dimiliki oleh para ilmuwan untuk memperoleh mengembangkan pengetahuan kimia. Keterampilan-keterampilan tersebut disebut keterampilan proses, dan sikap-sikap yang dimiliki para ilmuwan disebut sikap ilmiah. Oleh karena itu, pembelajaran kimia tidak boleh mengesampingkan proses. Ditemukannya konsep-konsep kimia sehubungan dengan hal tersebut. Untuk menjelaskan konsep-konsep kimia ditempuh dengan pendekatan proses. Keterampilan-keterampilan proses tersebut dapat diklasifikasikan sebagai keterampilan-keterampilan. Yang pertama yaitu keterampilan mengamati. Keterampilan mengamati ialah melakukan pengumpulan data tentang fenomena atau peristiwa dengan menggunakan inderanya. Mengamati merupakan dasar bagi semua keterampilan proses lainnya. Yang kedua yaitu menafsirkan. Pengamatan ialah menarik kesimpulan tentatif dan data yang dicatat. Yang ketiga yaitu meramalkan, ialah perkiraan yang didasarkan pada hasil pengamatan yang reliable. Ramalan berarti pula merupakan apa yang memungkinkan terjadi pada keadaan yang belum diamati berdasarkan penggunaan pola yang ditemukan sebagai hasil pengamatan. Yang keempat yaitu menggunakan alat dan bahan, ialah mengetahui konsep dan mengapa menggunakan alat dan bahan. Yang kelima yaitu menerapkan konsep, ialah menggunakan generalisasi yang telah dipelajari pada situasi baru atau untuk menerangkan apa yang diamatinya. Yang keenam yaitu merencanakan penelitian, ialah merancang kegiatan yang dilakukan untuk menguji hipotesis, memeriksa kebenaran, atau memperlihatkan prinsip-prinsip atau fakta-fakta yang diketahuinya. Yang ketujuh yaitu mengkomunikasikan hasil penelitian, ialah keterampilan menyampaikan gagasan atau hasil penemuannya kepada orang lain. Dan yang kedelapan yaitu mengajukan pertanyaan, ialah bertanya apa, mengapa, dan bagaimana. Pertanyaan untuk minta penjelasan dan pertanyaan yang berlatar belakang hipotesis untuk menggunakan pendekatan keterampilan proses ini. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun silabus. Keterampilan proses perlu dikembangkan bersama-sama dengan fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip kimia. Yang kedelapan yaitu keterampilan proses. Keterampilan proses tersebut diperkirakan sesuai dengan tingkat perkembangan siswa dan sekolah dasar hingga menengah. Dalam pembelajaran kimia, keterampilan proses di atas tidak perlu sesuai urutan. Setiap metode dan pendekatan pada pembelajaran kimia dapat digunakan untuk mengembangkan keterampilan proses. Kemungkinan pengembangan keterampilan proses pada metode ceramah lebih sedikit dibanding metode eksperimen. Dari uraian di atas, telah diketahui bahwa keterampilan proses ialah keterampilan intelektual atau keterampilan berpikir. Dengan mengembangkan keterampilan proses dalam pembelajaran, maka membuat siswa berpikir, membuat siswa kreatif, dapat menolong siswa untuk belajar. Keterampilan proses sains juga diperlukan dalam kegiatan ilmiah di sekolah maupun di kemudian hari. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan lingkungan dalam pembelajaran kimia. Eugen Love, Brady, dan T.A. Barker dapat disimpulkan bahwa pendekatan lingkungan adalah pendekatan proses dengan lingkungan sebagai sarana atau media untuk memperkenalkan lingkungan kepada siswa dalam mengembangkan aspek kognitif.
Saat ini pendekatan lingkungan tidak hanya sekedar mengembangkan aspek kognitif saja, tetapi lebih diutamakan untuk mengembangkan aspek afektif, yaitu dengan tujuan supaya orang mau terlibat, mau menangani, dan mau memelihara lingkungan. Secara ekologi, manusia adalah bagian dari lingkungan hidupnya. Untuk kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan sumber daya dari lingkungan, misalnya udara, air, tanah, tumbuhan, dan hewan. Di samping itu, manusia juga mendapat rangsangan dan lingkungannya dalam segi keindahan alam. Itu seperti masalah sampah, polusi, dan seterusnya. Sampai isu pemanasan global atau yaitu global warming. Hubungan manusia dengan lingkungan merupakan hubungan timbal balik. Sebagai contoh, proses fotosintesis dalam tumbuhan dan proses pernapasan pada manusia dalam tubuh manusia. Dalam tubuh manusia yaitu C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6H2O ditambah 6CO2 ditambah energi. Dalam tumbuhan UV yaitu 6CO2 ditambah 6H2O menjadi C6H12O6 plus 6O2. Dari contoh di atas ditunjukkan bahwa manusia adalah bagian dari suatu ekosistem dan kelestarian manusia bergantung pada kelestarian ekosistemnya. Manusia harus selalu menjaga agar terdapat keserasian antara dirinya dengan komponen lainnya dan ekosistemnya. Pendekatan lingkungan dalam pembelajaran mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama yaitu yang dimaksud dengan lingkungan mencakup semua benda dan keadaan yang mempengaruhi siswa. Yang kedua yaitu isi pembelajaran disesuaikan dengan keadaan lingkungan siswa dan penerapan kimia. Dan yang ketiga yaitu penyusunan bahan ajar berkisar pada suatu tema atau topik. Pendekatan lingkungan dapat dilakukan dalam mengadakan pengamatan langsung ke lapangan atau dengan jalan memindahkan kondisi lapangan ke kondisi yang lebih ideal, yaitu pengamatan dan penelitian dalam laboratorium. Pengamatan di dalam laboratorium alam bagi siswa akan memberikan kesan dan pengertian yang lebih mendalam dibandingkan bila suatu masalah didapat secara verbal saja. Melalui pengamatan, siswa berkesempatan untuk melihat proses dan berkesempatan melakukan pekerjaan ilmiah, yaitu membuat hipotesa, mengumpulkan data, serta menguji kebenaran hipotesis yang dibuatnya. Pembelajaran kimia yang berorientasi pada lingkungan akan memberi kesempatan siswa memahami proses kimia yang berkaitan dengan lingkungannya. Hal ini akan menumbuhkan kesadaran keberadaan siswa dalam ekosistemnya. Selain hal tersebut di atas, lingkungan hidup sebagai sarana pendidikan memberikan keuntungan dan kelebihan bagi siswanya, yaitu yang pertama, pengamatan langsung akan memberikan dorongan untuk memiliki pengetahuan lebih jauh tentang masalah yang dihadapinya. Yang kedua yaitu alat atau bahan tidak perlu dibeli dengan biaya mahal, dapat digunakan setiap waktu dan terdapat di mana-mana. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai strategi pembelajaran kimia. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan memudahkan peserta didik menerima dan memahami pelajaran agar tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan belajar. Discover learning, penemuan discover merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme. Model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur atau ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu melalui keterlibatan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran. Menurut Wilcox,
pada tahun 1977 dalam pembelajaran dengan penemuan siswa didorong untuk belajar sebagai besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip, dan guru mendorong siswa untuk memiliki pengalaman dan melakukan percobaan yang memungkinkan mereka menemukan prinsip-prinsip untuk diri mereka sendiri. Pembelajaran discover learning mengarahkan peserta didik untuk memahami konsep, arti, dan hubungan melalui intuitif untuk akhirnya sampai kepada suatu kesimpulan. Nah, penemuan konsep tidak disajikan dalam bentuk akhir, tetapi peserta didik didorong untuk mengidentifikasi apa yang ingin diketahui dan dilanjutkan dengan mencari informasi sendiri. Kemudian, mengorganisasi atau mengkonstruksi apa yang mereka ketahui dan pahami dalam suatu bentuk akhir. Hal tersebut terjadi bila peserta didik terlibat terutama dalam penggunaan proses mentalnya untuk menemukan beberapa konsep dan prinsip. Discover dilakukan melalui observasi, klasifikasi, pengukuran, prediksi, penentuan, dan inferring. Proses tersebut disebut cognitive process. Sedangkan discovery itu sendiri adalah the mental process of assimilating concepts and principles and the mind. Penggunaan discover learning ingin mengubah kondisi belajar yang pasif menjadi aktif dan kreatif. Pembelajaran yang teacher-oriented, student-oriented dan mengubah modus exploratory, siswa hanya menerima informasi dari guru, ke modus discovery, siswa menemukan informasi sendiri. Sebagai strategi belajar, discover learning mempunyai prinsip yang sama dengan inquiry dan problem solving. Tidak ada perbedaan yang prinsipil pada ketiga istilah ini. Pada discover learning lebih menekankan pada ditemukannya konsep atau prinsip yang sebelumnya tidak diketahui. Perbedaan dengan discovery ialah bahwa pada discover, masalah yang dihadapkan kepada siswa semacam masalah yang direkayasa oleh guru. Sedangkan pada inquiry, masalah bukan hasil rekayasa, sehingga siswa mengarah seluruh pikiran dan keterampilannya untuk mendapatkan temuan-temuan di dalam masalah melalui proses penelitian. Sedangkan problem solving lebih memberikan tekanan pada kemampuan penyelesaian masalah. Langkah-langkah operasional discovery learning menurut Merkaban dan Husnan di tahun 2014 agar pelaksanaan model pembelajaran penemuan terbimbing ini berjalan dengan efektif. Beberapa langkah yang mesti ditempuh oleh guru adalah sebagai yang berikut. Yang pertama yaitu merumuskan masalah yang akan diberikan kepada siswa dengan data secukupnya. Perumusannya harus jelas, hindari pernyataan yang menimbulkan salah tafsir sehingga arah yang ditempuh siswa tidak salah. Yang kedua yaitu dari data yang diberikan guru, siswa menyusun proses, mengorganisir, dan menganalisis data tersebut. Dalam hal ini, bimbingan guru dapat diberikan sejauh yang diperlukan saja. Bimbingan ini sebaiknya mengarahkan siswa untuk melangkah ke arah yang hendak dituju melalui pertanyaan-pertanyaan atau LKS. Yang ketiga yaitu siswa menyusun konjektur atau perkiraan dari hasil analisis yang dilakukan. Yang keempat yaitu bila dipandang perlu konjektur yang telah dibuat siswa tersebut di atas diperiksa oleh guru. Hal ini penting dilakukan untuk meyakinkan kebenaran perkiraan siswa sehingga akan menuju arah yang hendak dicapai. Yang kelima yaitu apabila telah diperoleh kepastian tentang kebenaran konjektur tersebut, maka verbalisasi konjektur sebaiknya diserahkan juga kepada siswa untuk menyusunnya. Di samping itu perlu diingat
Pola bahwa induksi tidak menjamin 100% kebenaran konjektor. Dan yang keenam yaitu sesudah siswa menemukan apa yang dicari, hendaknya guru menyediakan soal latihan atau soal tambahan untuk memeriksa apakah hasil penemuannya itu benar. Tujuan pembelajaran Discover Learning. Tujuan pembelajaran Discover Learning yaitu untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Berpikir kritis ini dengan cara melatih siswa untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan melalui sintaks. Sintaksnya seperti pada tahap stimulation siswa diajak untuk mengamati dan menanya. Tahap problem statement siswa diajak untuk menanya dan mengumpulkan informasi. Tahap data collection siswa diajak untuk mencoba dan mengamati. Tahap data processing siswa diajak untuk menalar dan menanya. Dan tahap terakhir atau verification siswa diajak untuk menalar dan mengkomunikasikan. Bell tahun 1978 mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yakni sebagai berikut. Dalam penemuan, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran peningkat peningkat kinetika penemuan digunakan. Dan yang kedua yaitu melalui pembelajaran dengan penemuan. Siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret maupun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan atau extrapolate informasi tambahan yang diberikan. Yang ketiga yaitu siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dan menggunakan tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan. Keempat yaitu pembelajaran dengan penemuan membantu siswa membentuk cara kerja bersama yang efektif, saling membagi informasi serta mendengar dan menggunakan ide-ide orang lain. Dan yang kelima yaitu terdapat beberapa fakta yang menunjukkan bahwa keterampilan-keterampilan, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang dipelajari melalui penemuan lebih bermakna. Keterampilan yang dipelajari dalam situasi belajar penemuan dalam beberapa kasus lebih mudah ditransfer aktivitas baru dan diaplikasikan dalam situasi belajar yang baru. Memasuki yang ketiga yaitu mengenai metode pembelajaran kimia. Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, metode diperlukan oleh guru dan penggunaannya bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai setelah pengajaran berakhir. Seorang guru tidak akan dapat melaksanakan tugasnya bila dia tidak dapat menguasai suatu metode atau menguasai satupun metode mengajar yang telah dirumuskan dan dikemukakan para ahli psikologi dan pendidikan. Sedangkan metode pengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses belajar dan mengajar. Dengan metode ini, diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain, terciptalah interaksi edukatif dalam interaksi ini. Guru berperan sebagai penggerak atau pembimbing, sedangkan siswa sebagai penerima atau yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik kalau siswa yang banyak aktif dibanding guru. Oleh karenanya, metode mengajar yang baik adalah metode yang dapat menumbuhkan kegiatan belajar siswa. Berikut macam-macam metode belajar. Yang pertama yaitu ada
metode ceramah, kedua yaitu metode tanya jawab, yang ketiga yaitu metode diskusi, yang keempat yaitu metode tugas belajar dan resitasi, kelima metode kerja kelompok, keenam metode demonstrasi dan eksperimen, ketujuh metode sosiodrama, kedelapan yaitu metode problem solving, kesembilan yaitu metode sistem regu atau theme teaching, dan yang ke-10 yaitu metode latihan. Dan ada metode karya wisata, metode recursive person atau manusia sumber, metode simulasi, dan yang terakhir yaitu metode proyek. Memasuki ke pembahasan yang selanjutnya itu teknik pembelajaran kimia. Teknik pembelajaran materi-materi kimia pada fase pembuka dan fase penutup. Guru harus mempunyai beberapa keterampilan bagaimana cara membuka dan bagaimana cara menutup pelajaran agar nantinya suasana kelas mampu berjalan dengan baik. Berikut penjelasan pembukaan. Membuka pelajaran atau set induction adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan pengajaran untuk menciptakan prakodensi bagi siswa agar mental maupun perhatian terpusat pada pengalaman yang disajikan, sehingga materi dan bahan pelajaran mudah dikuasai. Dengan kata lain, membuka pelajaran itu adalah mempersiapkan mental dan perhatian siswa agar siswa terpusat pada hal-hal yang akan dipelajari. Dalam otak siswa itu sudah tersedia file-file sesuai dengan pengalaman masing-masing. Suatu materi pelajaran baru akan mudah diterima di otak kita, manakala suatu tersedia coupling yang relevan. Demikian juga sebaliknya, materi pelajaran baru yang tidak mungkin mudah dicerna manakah bahan tersedia file-file yang relevan. Sama halnya dengan kerja sebuah komputer, ketika akan sulit memasukkan data seandainya belum tersedia filenya. Oleh sebab itu, agar data itu masuk dan dapat disimpan dahulu, perlu disiapkan filenya. Misalnya teori tentang pesawat terbang akan sulit diterima manakala diberikan kepada mahasiswa yang sebelum mengenal teori tersebut. Oleh karena itu, di otak mahasiswa itu belum tersedia file tentang teori pesawat terbang. Nah, bagaimana agar materi itu mudah diterima? Tentu saja kita harus membuat file tentang hal-hal yang berhubungan dengan pesawat terbang. Inilah makna dari pembukaan pelajaran. Tujuan dan teknik membuka pelajaran yaitu ada kewajiban di sini yang kadang dilupakan oleh seorang guru, yaitu berdoa sebelum membuka pelajaran. Berdoa adalah awalan yang wajib dilakukan agar sistem pembelajaran dalam kelas berjalan lancar. Dilanjutkan dengan salam, kemudian menyampaikan apa kabar kepada seluruh murid atau anggota kelas. Motivasi siswa yang terpancar dari awal merupakan penentuan keberhasilan jalannya seluruh pelajaran. Jangan membuat tegang murid. Adapun jika ingin menyampaikan pertanyaan, susunlah sebelum sebuah pertanyaan yang ringan-ringan saja. Sebab rencana dan persiapan sebelum mengajar dapat menjadi tidak berguna jika guru gagal dalam memperkenalkan pelajaran. Pada tahap ini, guru harus mampu menumbuhkan motivasi yang baik di dalam kelas. Secara khusus, tujuan membuka pelajaran adalah untuk menarik perhatian siswa yang dapat dilakukan, menumbuhkan motivasi belajar siswa yang dilakukan, dan yang ketiga itu memberikan acuan atau rambu-rambu tentang pengajaran yang akan dilakukan. Dan faktor penting lainnya itu seperti mengaitkan pelajaran dalam kehidupan sehari-hari, memberikan pujian, menampakkan mimik wajah yang ramah,
Dan yang terakhir yaitu faktor kebersamaan. Peran penting guru yang lain adalah meyakinkan pada siswa bahwa kita terlibat bersama mereka di setiap tantangan dan berada dalam sudut mereka di setiap saat. Hal ini tentu saja membutuhkan strategi-strategi organisasional dan personal yang fokus pada nilai dan kekuatan motivasi intrinsik dan dampak positif pada presentasi akademik siswa. Selanjutnya yaitu menutup pelajaran. Sebagaimana cara kerja komputer, manakala sudah memasukkan data dalam sebuah file, maka sebelum mengakhiri pekerjaan kita harus menyimpan dengan cara menyimpan data tersebut. Hal ini dilakukan agar data tersebut akan menjadi bagian dari materi yang telah ada sebelumnya. Demikian juga halnya dengan menutup pelajaran. Untuk menutup pelajaran perlu dilakukan agar pengalaman belajar serta materi belajar yang telah diterima akan menjadi bagian dari keseluruhan pengalaman siswa. Beberapa teknik penutup pelajaran yaitu merangkum atau membuat garis-garis besar persoalan yang baru dibahas. Kedua yaitu mengkonsolidasikan perhatian siswa terhadap hal-hal yang pokok agar informasi yang telah diterima dapat membangkitkan minat untuk mempelajari lebih lanjut. Yang ketiga yaitu mengorganisasikan kegiatan yang telah dilakukan untuk membentuk pemahaman baru tentang materi yang dipelajari. Keempat, memberikan tindak lanjut serta saran-saran untuk memperluas wawasan. Dan yang terakhir yaitu menutup dengan salam dan doa. Selanjutnya memasuki pembahasan selanjutnya yaitu mengenai model pembelajaran kimia. Model-model pembelajaran kimia yang dapat digunakan ketika pembelajaran berlangsung adalah yang pertama yaitu model pembelajaran konstruktivis. Nah, model ini dapat digunakan untuk mengajarkan konsep pembentukan reaksi kimia, ikatan kimia, sistem periodik, dan reaksi pembatas dan lain-lainnya juga. Dan yang kedua yaitu model STEM, Sains, Teknologi, Masyarakat. Model ini adalah dengan menggabungkan konsep kimia dengan realitas yang ada di lingkungan masyarakat seperti pentingnya mengatasi pencemaran lingkungan, di mana masyarakat banyak yang terkait tentang hal ini. Ketiga yaitu model pembelajaran kooperatif. Model ini siswa dapat melakukan diskusi untuk menemukan indikator alam setelah melakukan percobaan secara berkelompok dengan berbagai bahan alam. Keempat yaitu model pembelajaran inquiry. Para siswa bisa menguji air, sadah dan bukan sadah dan bagaimana cara menghilangkan dari kesadahan dengan melakukan praktikum. Kelima yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Dan yang keenam yaitu model pembelajaran langsung atau direct instruction dengan langkah sebagai berikut yaitu temukan, pusat perhatian, observasi, diskusi, hasil, laporan sajian dan atau laporan tertulis, display, dan hasil kelompok. Model yang ketujuh yaitu model pembelajaran berbasis teknologi informasi. Sebenarnya model ini sangat mudah digunakan bila guru sudah menguasai ICT, Information, Technology, dan Communication. Oke, kita memasuki ke pembahasan yang terakhir yaitu instructional dan nurturing effect dalam pembelajaran kimia. Secara umum, tujuan pembelajaran itu ada dua, yaitu instructional effect dan nurturing effect. Pembelajaran yang pencapaiannya diusahakan pada pengetahuan dan keterampilan itu disebut instructional effect. Nah, instructional effect adalah dampak yang ditimbulkan dari kegiatan pembelajaran yang telah diprogramkan semula dan ini merupakan hasil yang dapat diukur, tertuang dalam angka raport dan ijazah. Adapun tujuan pembelajaran yang pencapaiannya diusahakan pada kemampuan berpikir kritis dan kreatif itu disebut nurturing effect. Nah, nurturing effect ini dampaknya muncul karena pengaruh dari pengalaman lingkungan, belajar yang
bisa mengarah ke positif maupun negatif. Nurturing efek lebih merupakan hasil samping dari hasil belajar. Tercapainya karena siswa menghadapi sistem lingkungan belajar tertentu. Misalnya, siswa bersifat terbuka, menerima pendapat orang lain, disiplin, dan sebagiannya. Karena siswa menghayati pengalaman diskusi kelompok atau diskusi kelas. Instruksional dan nurturing efek merujuk pada media yang dikembangkan, hasil yang diperoleh langsung berdasarkan tujuan yang disasar, dan hasil belajar di luar yang disasar. Maka pada pembelajaran kimia, instruksional efeknya di sini adalah pengetahuan dan keterampilan peserta didik terhadap pengetahuan kimia seperti pemahaman terhadap materi-materi yang disampaikan dan keterampilan di laboratorium saat peserta didik melakukan eksperimen yang biasanya tertuang dalam raport di setiap semesternya. Sementara nurturing efek di sini seperti peserta didik bersifat gotong royong atau saling membantu dalam melakukan suatu percobaan. Nah, mungkin pembahasan dari kami sampai sini saja. Apabila ada kekurangan dari penyampaian kami, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.